Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizka dengan NIM 2202060079. Saya akan membacakan hasil review saya. Baiklah, langsung saja bagian A, konsep-konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu. Pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Yang keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim sosial emosional yang positif. Yang kelima, manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Bagian B, ruang lingkup kegiatan manajemen kelas. Ruang lingkup kegiatan manajemen kelas meliputi sejumlah kegiatan guru di kelas dalam melaksanakan pembinaan iklim kelas dari segi proses, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan monitoring. Tingkah laku manajemen yang mengembangkan atau mempermudah perkembangan kondisi yang efektif di kelas. 1. Pembinaan disiplin siswa. Pembinaan disiplin siswa mengacu pada upaya penegakan aturan dan tata tertib kelas, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tata tertib kelas berisi larangan, peringatan, anjuran pemerintah, dan nasihat kepada siswa, serta sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Yang kedua, pembinaan iklim sosial kelas. Pembinaan iklim sosial kelas adalah mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan sosial dan kerjasama kelas secara harmonis. Tugas manajemen kelas adalah mendorong tumbuhnya iklim, mengembangkan aturan-aturan atau tata tertib sosial kelas. 2. Mendorong tumbuhnya kebersamaan anggota kelas dan menghindari konflik yang dapat memicu timbulnya perpecahan anggota kelas. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya dan saling menghormati untuk menghindari timbulnya prasangka-prasangka sosial prasangka sosial yang negatif. Yang keempat, mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa terhadap sesama anggota kelas. Yang kelima, mendorong kemampuan penyesuaian diri terhadap sesama anggota kelas. Keenam, menumbuhkan kerjasama di antara siswa. Ketujuh, mengendalikan tumbuhnya persaingan yang bersifat negatif. Kedelapan, mengendalikan kelas dari timbulnya penyimpangan tingkah laku dan terhadap tata tertib kelas, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, pembinaan iklim sosial emosional kelas. Iklim sosio-emosional kelas menekankan kajian pada hubungan interpersonal, psikologis antara hubungan interpersonal, Tiga, pembinaan iklim sosial emosional kelas. Iklim sosial emosional kelas menekankan kajian pada hubungan interpersonal psikologis antar anggota kelas. Iklim sosio-emosional kelas adalah kecenderungan suasana psikologis yang mewarnai hubungan antar siswa di kelas. Sehubungan dengan hal itu, tugas manajemen kelas adalah mengembangkan, mempertahankan, dan mengembalikan suasana psikologis kelas yang kondusif. Bagian 4, pengembangan lingkungan fisik kelas. Kondisi fisik kelas meliputi segala sesuatu yang ada di ruang kelas, di antaranya papan buletin, furnitur, penerangan, temperatur ruang,
Lingkungan ruangan kelas mencangkup satu ruang, 2 waktu, 3 suara, 4 temperatur, 5 warna, 6 penerangan, dan 7 efek. Bagian C. Tujuan manajemen kelas. Tujuan umum kegiatan manajemen kelas adalah untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran. Kondisi kelas yang dimaksud meliputi aspek 1. Disiplin siswa, 2. Iklim sosial kelas, 3. Iklim sosial emosional, dan 4. Lingkungan fisikal kelas. Bagian D. Sifat manajemen kegiatan kelas. Sifat kegiatan manajemen kelas meliputi preventif dan kuratif. Menurut Jacobsen dan kawan-kawan, manajemen kelas yang bersifat preventif merupakan kegiatan mengantisipasi masalah atau problem kelas sebelum masalah itu terjadi. Bagian E. Fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas meliputi 1. Fungsi pengembangan, 2. Pengendalian, dan 3. Fungsi penyembuhan. Fungsi pengembangan adalah fungsi manajemen kelas di mana secara proaktif guru merencanakan dan melaksanakan seperangkat kegiatan pembelajaran yang berlangsung dengan lancar, tertib, efektif, dan produktif. Selanjutnya, fungsi pengendalian adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menjaga, membina, mempertahankan, dan mengendalikan kondisi kelas agar tetap efektif dan produktif bagi kegiatan pembelajaran. Kegiatan mempertahankan kondisi kelas merupakan fungsi manajemen kelas di bidang pengendalian kelas. Melalui fungsi ini, kondisi kelas dan tingkat efektivitasnya dan produktivitasnya tinggi perlu dijaga, dibina, dan dipertahankan stabilitasnya agar tidak potensial bagi timbulnya ancaman, tantangan, dan gangguan dan hambatan. F. Keterampilan dasar manajemen kelas. Aktualisasi proses manajemen kelas terwujud dalam perilaku guru di kelas yang mendorong timbulnya iklim kelas yang kondusif dan produktif. Perilaku guru dalam pembelajaran yang secara teknis dapat berpengaruh terhadap perwujudan iklim kelas meliputi 6 jenis perilaku. Yang pertama, sikap tanggap. Kedua, kemampuan dan membagi perhatian. 3. Kemampuan memusatkan perhatian kelompok. Keempat, kemampuan memberi petunjuk secara jelas. Kelima, kemampuan memberi penguatan dan keenam, kemampuan memberi teguran. Bagian G, masalah-masalah kelas. Bagian G, masalah-masalah kelas. Problema kelas yang mungkin dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran, misalnya masalah anak berbicara di kelas saat guru menerangkan, masalah anak bertengkar saat belajar berlangsung, anak melucu di kelas, anak tercekam emosinya, takut tertekan, kalut, temperatur kelas yang panas, tempat duduk yang berjubel, susunan tempat duduk yang tidak cocok untuk berdiskusi, dan lain-lain. Kedua, jenis gangguan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan pada hakikatnya dibedakan dalam 4 kategori, yakni gangguan disiplin, iklim sosial, iklim sosio-emosional, dan gangguan fisik. Bagian H, pemecahan masalah kelas. Dalam memecahkan masalah kelas ada 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan tanpa teori dan yang berdasar teori. Pendekatan tanpa teori dapat diuraikan sebagai berikut. Pendekatan dan anjuran. Pendekatan larangan dan anjuran tidak berangkat dari dasar teori yang empiris dan teruji. Pendekatan ini berisi larangan dan anjuran bagi guru dalam memecahkan masalah. Misalnya, jangan menegur siswa di hadapan temannya, jangan memperingatkan anak dengan cara yang keras, bersikaplah adil dan tegas kepada anak, buktikan kesalahan sebelum anak dihukum.
Dalam penerapan pendekatan ini, ada sejumlah rambu-rambu yang harus dihindari guru dalam memecahkan masalah iklim pembelajaran. Jenis pendekatan lain dalam mengatasi masalah adalah pendekatan yang berdasarkan teori yang diuraikan sebagai berikut ini. Selanjutnya saya akan membacakan review artikel kedua, konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran oleh Sunhaji. Saja bagian B, manajemen kelas dalam pembelajaran. 1. Pengertian pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar atau event of learning, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Perubahan tingkah laku dapat terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Selanjutnya, menjelaskan bahwa terjadinya perubahan tingkah laku tergantung pada dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yang mempengaruhi belajar siswa adalah keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa, termasuk faktor jasmani atau aspek fisiologis seperti tonus atau tegangan otot, kebugaran tubuh siswa, faktor rohania atau faktor psikologis seperti motivasi, tingkat kecerdasan, bakat, dan sikap siswa. Sementara itu, Shawan mengatakan bahwa pembelajaran adalah upaya untuk memberi perangsang atau stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Lebih lanjut, Shawan mengungkapkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku dalam arti luas, ditimbulkan atau diubah menjadi praktek atau latihan. Dari beberapa definisi tentang belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses berubahnya tingkah laku yang disebabkan karena pengalaman dan latihan. Pengalaman dan latihan adalah aktivitas guru sebagai pembelajar dan aktivitas siswa atau peserta didik sebagai pembelajar. Perubahan perilaku tersebut dapat berupa mental maupun fisik. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar peserta didik. Antara aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar peserta didik inilah yang sering disebut interaksi pembelajaran. Selanjutnya, berbicara tentang pembelajaran tidak akan sempurna jika tidak membicarakan juga tentang mengajar itu sendiri. Definisi mengajar banyak dikemukakan para ahli dengan pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan titik pandang terhadap makna dan hakikat mengajar itu sendiri. Ada yang menekankan dari segi peserta didik, ada juga yang menekankan dari segi pendidik. Perbedaan titik pandang tentang makna dan hakikat mengajar sebenarnya terletak pada sisi oriotis pembelajaran guru pendidik atau oritas pada pembelajaran siswa peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. Langsung saja bagian 3, berbagai pendekatan teknik, disiplin, dan kontrol kelas. Menurut Binks dan Telfer, guru yang dapat memilih pendekatan yang berada pada dua kubu yang bersifat ekstrim, yaitu antara Hingst struktur decision dan low struktur decision. Hingst struktur decision suatu keputusan yang ditekankan pada aturan guru dalam menciptakan lingkungan belajar. Di sini siswa relatif sedikit diberi pilihan. Oleh karena itu, aturan-aturan yang berasal dari siswa pun relatif sedikit. Bagian B, siswa diberi banyak pilihan dan kesempatan dalam menentukan pengalaman belajar yang akan diperolehnya melalui otonim yang maksimum. Pendekatan yang pertama tampak dipengaruhi oleh metode ekspositorik, sedangkan yang kedua sebaliknya, yaitu metode-metode yang berpusat pada siswa, walaupun pendekatan tersebut berada pada titik yang berlawanan, tetapi dalam pelaksanaan akan bersifat kontinum. Pemilihan pendekatan ini akan sangat ditentukan oleh situasi, kondisi, dan kebutuhan pada saat itu. Demikian, pada suatu keputusan yang diambil akan berada pada titik paling ekstrim
dan otoritas guru, dan saat lain mungkin berada di antara otonomi maksimum siswa dan otoritas guru. Selanjutnya, kita dapat menyimak berbagai pendekatan pengelolaan kelas yang diungkapkan Sunario secara sederhanaan. A. Pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman intimidasi, pendekatan kebebasan, pendekatan resep atau cookbook, pendekatan pengajaran, pendekatan pengubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan proses kelompok, pendekatan pluralistik. Pengertian pendekatan tersebut di atas yakni bagian A, pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas berarti sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku siswa. Peran guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Yang kedua, bagian B, pendekatan ancaman. Melalui pendekatan ini, pengelolaan kelas juga diartikan sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa, tetapi dilakukan melalui ancaman seperti melarang, menyindir, memaksa, dan mengejek. Bagian C, pendekatan kebebasan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai proses untuk membantu siswa merasa bebas dan mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peran guru dalam mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan siswa. Bagian D, pendekatan resep atau cookbook. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi dalam kelas. Bagian E, pendekatan pengajar. Pendekatan ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa dengan suatu perencanaan dan pelaksanaan pengajar akan mencegah munculnya masalah tingkah laku siswa dan memecahkan masalah itu bila tidak dicegah. Bagian F, pendekatan pengubahan tingkah laku. Sesuai namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku siswa. Peran guru adalah mengembangkan tingkah laku siswa yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Yang bagian G, pendekatan sosial emosional. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan proses menciptakan iklim sosial emosional positif dalam kelas. Bagian H, pendekatan proses kelompok. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok adalah merupakan yang paling utama. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan review artikel ketiga. Langsung saja. Kesalahan 1. Mendefinisikan perilaku buruk dari tampilannya. Saat mencoba mengubah perilaku buruk, kita sering menggambarkannya hanya dengan caranya. Misalnya, berteriak, memukul, keluar dari kursi. Mendefinisikan perilaku buruk dengan bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran yang tidak lengkap tentang perilaku tersebut. Itu memberitahu kami sedikit tentang mengapa itu terjadi dan tidak banyak membantu dalam perubahan perilaku kami. Upaya misalnya, seseorang siswa yang tidak mengerjakan tugas adalah masalah yang umum. Mengerjakan tugas secara teratur, mereka mungkin tidak akan mengerjakan tugas alasan yang sama. Jika mereka keluar dari tugas karena alasan yang berbeda, pendekatan kami untuk mengubah perilaku mereka mungkin perlu berbeda. Sebenarnya strategi yang akan menghilangkan perilaku di luar tugas dari satu siswa dapat memperburuk di luar tugas perilaku pihak lain. Kesalahan 2. Bertanya, mengapa Anda melakukan itu? Meskipun kita tergoda, bukanlah ide yang baik untuk bertanya kepada siswa kita, mengapa kamu melakukan itu. Pertama, sering sekali siswa kita tidak mengetahui alasan mengapa mereka melakukannya bertingkah. Kedua, kita sering tidak menyukai jawaban mereka. Misalnya, jika Victor adalah bermain di mejanya selama pelajaran kami bertanya mengapa, dia mungkin akan berkata, karena pelajaran ini sangat membosankan, kami tidak akan senang dengan itu, tanggapannya. Kesalahan 3, ketika pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras.
Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kita adalah berusaha lebih keras. Masalahnya adalah kita paling sering berusaha lebih keras secara negatif. Kami membuat keras pernyataan tidak setuju, meningkatkan konsekuensi negatif, atau menghapus lebih banyak hak istimewa. Kesalahan 4, melanggar prinsip aturan kelas yang baik. Aturan kelas memainkan peran penting dalam pengelolaan kelas yang efektif, namun aturan sendiri memberikan sedikit pengaruh atas perilaku siswa. Kesalahan 5, memperlakukan semua perilaku buruk sebagai tindakan boleh dilakukan. Ketika siswa berperilaku buruk, seringkali tampak seolah-olah itu hanya masalah motivasi. Kadang-kadang ia benar. Pada kesempatan itu, kita perlu meningkatkan penguatan untuk perilaku yang sesuai dan menghilangkan untuk yang tidak pantas perilaku. Namun, beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang sesuai, bukan kurangnya motivasi. Kesalahan 6, kurangnya perencanaan untuk waktu transisi. Saat merencanakan hasil mengerjakan kita, merencanakan transisi sering diabaikan. Namun sejumlah besar waktu kelas dihabiskan untuk beralih dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lain, atau dari satu tempat ke tempat lain. Tanpa perencanaan tepat, transisi bisa menjadi salah satu yang paling membuat frustasi setiap hari bagi para guru. Kesalahan 7, mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Mengabaikan bisa menjadi alat yang berharga dalam mengurangi perilaku buruk saat digunakan bersama strategi membangun perilaku. Namun sulit bagi banyak dari kita untuk menentukan perilaku mana yang harus diabaikan dan yang mana perlu diperhatikan. Kita cenderung mengabaikan ekstrim dengan mengabaikan hampir semua perilaku buruk atau tidak sama sekali. Tidak ada pendekatan efektif. Kesalahan 8, penggunaan time out yang berlebihan dan penyalahgunaan. Waktu habis terjadi ketika seorang guru mengeluarkan seorang siswa untuk waktu tertentu dari kesempatan untuk menerima penguatan. Ada beberapa strategi time out, mulai dari pengabaian singkat di kelas hingga menempatkan siswa di area terpencil. Kita tergoda untuk menggunakan waktu menyendiri secara berlebihan karena menghasilkan penangguhan hukum dari masalah siswa. Kesalahan 10, memandang diri sendiri sebagai salah satunya pengelolaan kelas. Mengelola perilaku kelas mungkin lebih menantang hari daripada sebelumnya. Banyak guru menghadapi ukuran kelas yang lebih besar, lebih banyak siswa yang berasal dari stres, rumah yang kacau, dan peningkatan keragaman dan kemampuan dan budaya siswa. Namun banyak dari kita bertekad untuk mengelola kelas. Perilaku diri kita sendiri lagi pula berkolaborasi dengan orang lain membutuhkan waktu dan energi membangun hubungan dan mencapai konsekuensi tentang prioritas, perubahan perilaku, dan strategi yang menggoda hanya untuk terus maju. Meskipun melakukannya sendiri mungkin sepertinya ide yang bagus dalam jangka pendek, dalam jangka panjang kami lebih cenderung melakukannya kelelahan dan kehilangan keefektifan kita. Kesalahan 11, kehilangan tautan antara instruksi dan perilaku. Kadang-kadang ada hubungan antara pelajar kita dan perilaku buruk siswa. Mungkin pelajaran kita terlalu mudah atau sulit, tidak efektif, atau tidak merangsang. Dapat menyebabkan siswa berperilaku buruk dan menemukan bahwa ketika guru mendemistifikasi belajar, prestasi dan perilaku meningkatkan secara dramatis. Kesalahan 11, terlalu menanggapi perilaku siswa. Ketika siswa berperilaku buruk, sering terasa seperti serangan pribadi dan untuk selamanya. Alasan beberapa siswa kami sangat pandai membuatnya terasa pribadi. Kita mengambil perilaku buruk siswa secara pribadi, kita cenderung kehilangan objektivitas kita, mencari perbaikan manajemen cepat yang jarang berhasil, dan menjadi kesal secara emosional yang membutuhkan waktu dan tenaga jauh dari pengajaran kita.
kita lebih tenang dan lebih kecil kemungkinannya untuk bereaksi secara pribadi terhadap perilaku buruk siswa. Meskipun beberapa perilaku buruk siswa mungkin tampak ditunjukkan kepada kita, perilaku ini mungkin hasil dari keinginan dan kebutuhan mereka sendiri, kurangnya keterampilan atau kesulitan emosional dan frustasi. Waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia, kecewaan dan kenakalan siswa kita lebih baik dihabiskan untuk merayakan kesalahan siswa kita. Demikian hasil review saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.